warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan coachee. Kami yang terdiri atas Ahmad Soim dari SMK Negeri 1 Demak, Rahmat Fauzi dari SMK Negeri 2 Demak, dan saya sendiri Eni Nurmianah dari SMK 1 Demak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Soim? Alhamdulillah baik Pak Soim. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke proses coachingnya Pak Soim, Ya, di sini saya mau mendiskusikan beberapa hal yang harus Pak Soim penuhi. Nah, yang pertama di sini Pak Soim harus dalam pelaksanaan coachingnya nanti harus sesuai dengan rubrik penilaiannya. Di sini rubrik penilaiannya salah satunya itu beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu seperti alur tirta. Jadi nanti Pak Soim dalam proses coaching harus sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai apa belum, jadi harus disesuaikan dulu. Terus kemudian bagaimana Pak Soim memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya. Jadi bagaimana nanti Pak pemilihan pertanyaan, bagaimana Pak Soim memberikan pertanyaannya. Terus bagaimana respon dari coachingnya. Jadi bagaimana respon atau tanggapan dari coaching mendengar pertanyaan Pak Soim, itu juga masuk pada penilaian. Terus yang tidak kalah pentingnya yaitu prinsip dalam coaching. Nah, Pak Soim harus menerapkan itu. Prinsipnya yaitu kemitraan, proses kreatif, sama yang satu apa Pak? Memaksimalkan potensi. Itu ya Pak Soim ya, jangan lupa ya, tiga-tiganya harus masuk pada proses coaching nanti. Nah, sebelum Pak Soim masuk ke proses coaching, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Siap ya Pak Soim ya? Siap. Oke, tenang aja Pak Soim, santai. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Soim kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, Ya. itu yang pertama itu ada 3 Pak. Ya, yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Ya, terus yang kedua itu tentang nanti gimana prosesnya itu ada mendengarkan aktif. Ya, terus yang ketiga yaitu nanti ada proses pengajuan pertanyaan yang berbobot ke coaching. Oke, nanti ada 3 ya Pak, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang yang saya tanyakan secara lebih spesifik dalam observasi ini yang ingin Pak Soim kembangkan itu apa? Itu ada 2 Pak, itu tentang kehadiran penuh dan juga pertanyaan berbobot, karena nanti di proses kali ini ya dicoba untuk memberikan pertanyaan yang mungkin dapat menggali potensi nanti yang ada di coaching. Oke, bagus. Berarti secara spesifik di desainnya kehadiran penuh dan gimana menggali pertanyaan berbobot itu tadi. Ya, bagus. Indikator Pak, indikator hubungannya dalam proses coaching ini, indikator tersebut yang ingin Pak Soim kembangkan bisa tercapai kira-kira apa? Ya, sesuai dengan tadi mengenai adanya pertanyaan berbobot itu diharapkan nanti ada solusi yang didapat dalam proses coaching tadi, yang mana nanti diharapkan coaching itu bisa menemukan ya atau bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, ya, bagus sekali. Berarti indikatornya itu bagaimana sampai si coachingnya itu yang itu diajak Pak Soim untuk ngobrol itu nanti menemukan permasalahan atau solusinya solusinya gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Soim, mungkin itu dulu yang saya sampaikan dalam proses observasi kali ini. Silahkan Pak Soim bisa melakukan proses coaching. Nanti saya akan ikut mengobservasi dari langkah-langkah yang Pak Soim lakukan. Itu ya Pak. Terima kasih Pak Soim. Iya Pak. Selamat sukses. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Soim. Ya, sehat ya. Alhamdulillah Untuk sehat. ini ya. Ya, gini kan ini kan kita ketemu ya, ada waktu mungkin
ya 5 sampai 10 menit, 10 menit Pak. Mungkin apa umum kita ini ada nggak yang mau diceritakan? Sebenarnya saya ingin cerita beberapa kali pertemuan ini menurut saya itu Pak kayaknya malas gitu di kelas. Ada yang tiduran, ada yang kalau dikasih pertanyaan itu tidak jawab kayak gitu. Oh, berarti ya, banyak murid yang malas ya. Itu kira-kira ini itu kan mata pada ada sebab. Kira-kira itu penyebab yang menjadikan mereka malas itu apa itu? Kalau saya lihat sih itu ya Pak, anak-anak itu malas mungkin apa karena mereka belum belajar di rumah jadi nggak tahu materinya atau gimana ya Pak? Belum belajar ya, terus mungkin ada lagi. Dan kadang ada juga yang kalau pas jam pagi itu anak tidak sarapan itu. Terus ada lagi ya? Saya kira itu karena untuk pelajarannya saya sudah sebisa mungkin menyampaikan sesuai yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus gini, kalau itu kan ada levelnya ya untuk apa identifikasi kira-kira permasalahan itu yang dihadapi itu setelah ibu lakukan hasil sementara ini itu harus sampai level berapa itu? Saya kira sih anak-anak daripada posisi level 5 level 5, ya. Berarti untuk penanganan anak itu dari level 5 kira-kira nanti setelah apa kegiatan coaching ini yang diharapkan itu level berapa menurut ibu yang bisa sampai apa dilaksanakan itu? Kalau saya sih tidak ingin murid, saya ingin tidaknya tujuh lah Pak ya. Jadi ya tidaknya anak-anak itu kalau dikasih pertanyaan jawab, tidak gelosan diri aja kayak gitu. Ya, terus gini dengan permasalahan tadi itu kan pasti Bu ini kan sudah punya beberapa rencana ya toh untuk penyelesaian itu yang sudah apa yang rencana yang ada apa yang dilakukan Bu ini sementara itu apa? Untuk sementara mungkin untuk modul pembelajarannya nanti anak itu lebih interaktif ya gitu Pak. Seperti itu. Atau mungkin hanya kurang dekat dengan mereka ya Pak ya. Saya juga dekat dengan mereka. Mungkin dari situ saya bisa tahu kenapa sih alasan mereka kok seperti malas gitu kalau dalam belajar. Berarti yang perlu dilakukan itu apa ya pendekatan ke siswa itu Bu ya. Untuk rencana aksinya itu ya. Terus yang nanti yang apa fokus untuk penyelesaian nanti kira-kira apa itu? Ya juga nanti itu insya Allah saya lakukan semuanya. Untuk yang nomor 3 supaya saya lebih dekat, jadi saya harus tahu latar belakang siswa itu sendiri. Mungkin nanti saya akan kerjasama dengan wali kelas, bagaimana kondisi siswa di rumahnya. Berarti nanti yang rencana jenengan yang diajak yang spesifikan itu berarti yang diajak wali kelas ya. Kira-kira kapan itu dilaksanakan? Mungkin dalam minggu ini akan saya lakukan Pak biar terlaksana rencana saya. Oh, berarti intinya yang berhubungan dengan kelas rencananya akan dilakukan ini ya. Ya. Kelihatannya itu sudah cukup itu ya apa untuk kegiatan coaching ini ya. Nanti untuk sementara itu dulu ya, nanti seminggu lagi nanti kita bisa ketemu. Mungkin saya ingin mengetahui lagi hasil dari yang ibu lakukan. Ya, nanti kalau sudah saya laksanakan nanti saya bisa cerita lagi sama Pak Soim ya Pak ya. Bagaimana hasilnya perkembangan dari pembelajaran saya tadi. Oh ya, itu aja mungkin ya Bu Eni ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Soim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Soim, alhamdulillah tadi saya sudah ikut proses coachingnya Pak Soim ya. Alhamdulillah berjalan lancar ya Pak Soim. Ya, alhamdulillah. Oke, ya sebelum saya memberikan masukan dari saya dulu, saya ingin tahu apa yang Pak Soim merasakan setelah melakukan
melakukan proses coaching itu tadi, apakah sudah sesuai dengan yang Pak Soim inginkan atau mungkin masih ada yang belum atau merasa kurang maksimal, akan Pak Soim sampaikan aja. Iya. Tadi gini Pak, menurut saya untuk proses sesuai dengan alurnya coaching tadi itu menurut saya sudah sesuai dengan alur kita. Cuma tadi ada mungkin menggali pertanyaan berbobot tadi kelihatannya ya menurut saya masih kurang. Ya soalnya tadi saya mengenai identifikasi masalah tadi kelihatannya dari saya itu kurang maksimal. Oke, ya, bagus. Berarti Pak Soim tadi merasa pada saat menggali pertanyaan berbobotnya masih kurang ya Pak? Masih kurang. Ya. Oke, dari hasil pengamatan saya tadi Pak Soim yang pertama sudah menerapkan alur tirta, semuanya ada di situ dalam proses coaching pertama. Yang kedua, prinsip dari coaching juga sudah diterapkan, yaitu prinsipnya bermitra, bekerjasama. Terus yang kedua ada apa itu? Berpikir kreatif. Pak Soim sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dari potensi dari si coaching itu tadi. Jadi prinsipnya udah, alur kita sudah berjalan dengan bagus. Tapi memang ada beberapa catatan. Nah, catatan yang pertama mungkin di berpikir kreatifnya itu tadi ya Pak Soim, di prinsip coachingnya itu tadi. Pak Soim tadi sudah merasakan sendiri. Ternyata pada saat memberikan pertanyaan berbobot itu mungkin kurang spesifik gitu ya Pak. Jadi si coachingnya itu tadi agak kebingungan pada saat menjabarkan pada saat rencana aksi ya Pak tadi. Proses rencana aksinya coachingnya agak sedikit kebingungan dan kurang spesifik untuk prosesnya itu yang mau dibuat atau rencana yang dilakukan itu apa, itu kurang lebih spesifik. Mungkin itu Pak, secara keseluruhan yang sudah dilakukan Pak Soim sudah bagus. Jadi saya apresiasi bagus sekali. Semoga dalam proses observasi ini dapat membawa kita dalam nanti proses coaching ke depannya jadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ada yang disampaikan lagi? Kelihatannya sudah cukup Pak. Cukup ya Pak. Ya. Oke, mungkin sekian dulu Pak Soim observasi kita kali ini. Semoga nanti kedepannya dalam proses coaching kita akan melakukannya jadi lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Soim. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Soim. Ya alhamdulillah kita kali ini ya. Nah, setelah ini nanti saya mungkin akan melakukan observasi ya pada proses coaching nanti Bu Eni bersama Pak Fauzi ya yang nanti akan dilakukan berdua ya. Ini Bu Eni ya, tapi sebelumnya ini hari ini kabarnya baik ya. Iya, alhamdulillah baik Pak Soim. Sehat ya. Iya, siap. Walaupun cuacanya mendung harus tetap semangat ya. Terus gini Bu Eni ya, nanti kan Bu Eni melakukan coaching sama dengan Pak Fauzi ya. Nanti di sini mungkin ada beberapa hal ya yang mungkin nanti akan saya amati ya. Yang pertama itu nanti dalam proses rubrik penilaian coaching yang mana nanti bagaimana Ibu proses coachingnya itu sesuai dengan alur delta apa tidak ya, mana itu ada tujuan, terus ada identifikasi masalah, terus nanti akan saya amati bagaimana rencana aksinya, dan juga yang terakhir nanti tanggung jawabnya. Semua itu sesuai dengan alur delta ya. Terus yang kedua itu nanti mungkin yang saya amati itu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, nanti yang saya amati itu. Terus yang ketiga nanti akan saya amati juga prinsip dari coaching ya, bagaimana kemitraan kreatif proses kreativitas itu ya, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching ya. Mungkin itu Ibu ya. Terus gini, saya ingin menanyakan sesuatu Ibu ya. Nanti di proses coaching ini kompetensi apa yang kira-kira mau Ibu kembangkan? Dalam proses coaching ini saya akan berusaha mengembangkan untuk kehadiran penuh
ya, Ya. kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dan memberikan aktif Pak. Terus dari ketiga itu kira-kira nanti yang Ibu fokuskan itu yang mana? Mungkin saya akan mengoptimalkan jangan mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif nanti saya juga bisa hadir penuh, dan dengan hadir penuh saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Berarti nanti fokus di kehadiran penuh ya. Ya, itu betul ya Bu ya. Terus gini, nanti mengenai coaching itu terus indikator nanti ketercapaian kegiatan coaching ini menurut Ibu apa nanti? Menurut saya indikatornya nanti coaching Iya, akan bisa betul. menyelesaikan memberikan solusi dari masalahnya sendiri, sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Oh, berarti indikator ketercapaiannya itu bagaimana si coaching itu menyelesaikan masalahnya sendiri ya. So, mungkin itu saja ya Ibu ya. Nanti semoga proses coachingnya ini dapat berjalan dengan lancar ya. Semoga sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Bu Edi. Alhamdulillah baik Bu. Kemarin Pak Fauzi itu ya cerita sesuatu gitu Pak ya. Oh iya, ini juga nih ada sedikit permasalahan. Ini ingat kemarin saya manggil beberapa anak datang ke kantor ya, dan anak-anak yang datang ke meja saya. Nah, anak-anak tersebut itu yang itu Bu, pengaku itu telah ngumpulin tugas Bu. Berarti permasalahan Pak Fauzi itu anak-anak telah mengumpulkan tugas seperti itu ya Pak? Ya, gini, masalahnya itu di pembelajaran saya itu beberapa anak itu banyak Bu, lebih dari 50% di kelas itu sering terlambat mengumpulkan tugas. Kira-kira itu dari pengamatan Pak Fauzi selama ini seperti apa? Gini Bu, saya kan sebetulnya ngajar TIK ya Bu ya. Nah, TIK di sekolah itu kan biasanya anak itu semangat kalau praktik nilai. Nah, sama Bu, di kelas saya anak-anak juga semangat pada saat kerjakan. Jadi pada saat saya kasih LKPD, anak-anak itu pada semangat mengerjakan. Tapi kan yang namanya pembelajaran nilai itu kan mungkin tidak bisa langsung selesai ya Bu ya. Jadi tugasnya itu bisa dikumpulkan di hari setelahnya atau dari misal saya batasi di minggu ini ya itu. Tapi di situ anak pada terlambat mengumpulkan tugas. Apa mungkin permasalahannya itu anak tidak punya laptop ya di rumah ya. Sepertinya seperti itu. Intinya permasalahan dari Pak Fauzi itu anak-anak tidak selesai usaha mengerjakan tugas dan anak tidak punya tugas dan tidak punya laptop Pak, itu ya Pak? Jadi anak saya kasih tugas tapi apa itu tidak pada mengumpulkan tepat waktu, soalnya anak-anak pada tidak punya laptop gitu. Kira-kira ada solusi nggak Pak kalau nggak pakai laptop gimana? Mungkin untuk sekarang yang bisa saya bicarakan itu saya akan ngobrol dengan penjaga lab. Jadi saya ingin memberikan anak itu waktu untuk menjamkan kepada penjaga lab nanti biar mereka di saat selesai pembelajaran mereka dapat mengerjakan di lab kayak gitu. Atau ada rencana lain Pak? Ya, kalau semua kelas seperti itu mungkin kurang juga labnya ya, ya. Mungkin saya akan membuat mode pembelajaran saya tidak hanya ketergantungannya pada laptop atau komputer. Jadi nanti sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi berbasis Android, HP ya Bu ya. Jadi nanti tugas-tugas saya itu akan saya sesuaikan dengan itu tadi HP anak. Jadi nggak ada alasan lagi anak itu nggak bisa mengerjakan nggak punya laptop kayak gitu. Jadi tadi dari Pak Fauzi sendiri sudah ada beberapa rencana yang mau dilaksanakan ya Pak. Targetnya rencana apa dulu yang mau dilaksanakan? Mungkin nanti yang pertama saya setelah ini nanti saya akan menemui penjaga lab untuk itu kan memberikan izin kepada anak yang ingin melanjutkan pendidikannya setelah jam pembelajaran atau di sela-sela waktu yang
kosong. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya, tugas lab sama pemberitahuan pada wali kelas. Soalnya mungkin kalau anak mengerjakan tugasnya setelah jam pembelajaran kan anak bisa pulangnya terlambat. Jadi paling enggak nanti orang tua itu tahu kalau anaknya itu mengerjakan tugas di sekolah. Kalau gitu, kira-kira rencana Bapak ini akan Bapak laksanakan kapan? Di pertemuan selanjutnya Bu. Jadi di minggu depan di pelajaran TIK saya akan coba menerapkan sistem itu. Jadi ya anak itu kalau tidak punya laptop itu nggak langsung berhenti. Makanya kok anak-anak pada berhenti mengumpulkannya kok kenapa pada pas pembelajaran aktif kayak gitu. Ya, jadi dari sini permasalahan dari Pak Polri sudah ada solusinya sendiri ya Pak ya. Saya harap nanti setelah melakukan aksi tadi aksinya berjalan dengan baik seperti itu Pak. Nanti juga bisa kita lagi Pak kalau bagaimana perkembangan masalah tadi. Siap Bu, nanti setelah saya melakukan proses ini nanti kita ngobrol lagi. Mungkin ya semoga sih dapat terselesaikan ya Bu ya, tapi nanti kita lihat hasilnya. Oke, terima kasih Bu. Ya, Bu Eni. Ya. Pak. Sehat ya, masih sehat ya. Masih sehat. Tadi waktu saya lihat kegiatan coachingnya tadi kelihatannya menarik, ya. Berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya Ibu setelah kegiatan coaching tadi? Saya rasa agak merasa pulang Pak sih Pak. Oh, Ya. Ada kendala nggak kira-kira? Mungkin kalau saya rasakan tadi itu saya kurang maksimal untuk menggali pertanyaan yang berbobot mungkin seperti itu Pak. Berarti nanti ya kurang maksimalnya di pertanyaan berbobot ya. Saya seperti itu. Ya, benar sudah bagus itu. Ya, tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Menurut saya itu untuk pengembangan pertanyaan tadi sudah bagus. Terus sudah fokus di kehadiran penuh dengan opsi ya. Terus tadi kelihatannya keduanya juga mendengarkan aktif, itu sudah bagus itu ya. Mungkin masukan dari saya ya mungkin mungkin Beri bisa menggali ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih berbobot lagi agar si coaching itu bisa mengembangkan mungkin jawabannya. Ya mungkin itu Terima kasih Pak. mungkin itu saja dari saya ya. Sukses selalu ya, semoga nanti ke depannya ketika melakukan kegiatan coaching itu tetap seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sesuai yang diharapkan. Assalamualaikum. Kan nutuke mau Ya. nutuke Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Eni bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Di sini mau melakukan coaching ya? Nanti saya akan melakukan coaching. Ya, di sini nanti saya akan menjadi observer Bapak. Nanti saya akan mengamati bagaimana Pak Polisi melakukan coaching ya. Nanti saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Kemudian apakah nanti saat Pak Polisi melakukan coaching itu sudah sesuai menggunakan alur kita atau belum? Ya, sudah melakukan menggali pertanyaan untuk si coaching apa belum? Kayak gitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana respon dari si coaching dari pertanyaan Bapak tadi? Dan jangan lupa Bapak untuk melakukan coaching ini yang jangan sampai ditinggalkan, yaitu prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Itu ya Pak. Siap Bu. Dari coaching ini nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan. Pertama yaitu kompetensi inti dalam coaching, paling putih, tentang kehadiran penuh atau reference tadi. Terus yang kedua ada mendengarkan aktif. Terus yang ketiga ada yaitu mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Kemudian kompetensi spesifik apa Pak yang lebih dari ketiga tadi yang ingin dikembangkan?
eh, kompetensi spesifik, yaitu mendengarkan aktif, Bu. Jadi mendengarkan aktif dengan proses pemikiran itu tadi, dengan apa itu, kemudian yang penting juga itu saya ingin mengembangkan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator apa yang menyatakan coaching Bapak nanti berhasil? Ya, gini, nanti dalam proses coaching yang akan saya lakukan, jika coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya, mungkin itu, Bu. Nanti kalau dalam proses coachingnya kok sampai coach sudah mampu menemukan solusinya, itu berarti saya indikatornya sudah memenuhi dari apa yang saya inginkan. Ya, itu ya Pak ya, indikatornya sudah tahu, berarti cukup sekian saja ya Pak ya untuk pertanyaan saya ini. Selamat melakukan coaching. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Pak Soim. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, sehat Pak. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Kita ketemu nih Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, ini Pak, ya dari kemarin punya saya mau menyampaikan ini Pak, tapi yo belum pernah ketemu ini. Ini kan akhir-akhir ini kan di mata pelajaran saya bahasa Jawa itu kan materinya kan aksara Jawa Pak. Ya itu banyak anak itu kelihatannya itu kok belajar khususnya aksara Jawa itu kok pada males itu Pak. Oke. Jadi di kelas Pak Soim sekarang itu baru ada fenomena males belajar bahasa Jawa ya Pak? Iya, khususnya aksara Jawa Pak itu. Oh, aksara Jawa, ya. Oke. Kira-kira anak-anak kenapa Pak bisa males dengan aksara Jawa, belajar bahasa Jawa itu? Ya, kalau menurut saya Pak, itu yang pertama itu kan anak-anak kan sudah jarang menggunakan aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari itu Pak. Ya, itu. Terus yang kedua kelihatannya banyak anak itu sudah tidak begitu suka karena menganggap bahwa pelajaran bahasa Jawa khususnya aksara Jawa itu kan pelajaran yang jadul menurut mereka. Ya. Jadi anak itu intinya itu merasa pelajaran bahasa Jawa itu pelajaran yang jadul, tidak Betul, maka itu ya Pak. Jadi ya, Pak. malas untuk belajar itu. Ya. Oke. Nah, kan kita sudah tahu ya Pak, kalau anak itu merasa seperti itu. Terus mungkin Pak Soim sudah ada solusi untuk nanti untuk membuat apa ke depannya biar anak itu jadi lebih semangat lagi dalam pembelajaran Pak Soim. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Ya, ini Pak, kemarin kan saya mencoba berpikir Pak. Ya, sebetulnya ada dua menurut saya itu cara yang mungkin bisa dilakukan. Sementara dua itu. Yang pertama itu gini, ini kan pembelajaran sementara kan pembelajaran itu modelnya kan masih model lama, jadi penulisan aksara Jawa masih di papan tulis. Nah, saya punya rencana itu untuk pengembangan pelajaran aksara Jawa itu menggunakan metode Canva. Kemarin kan biasanya itu kan pakai PPT Pak. Memasukkan teknologi ya Pak. Ya, betul. Proses pembelajarannya ya Pak. Ya, itu kan ya kalau menggunakan Canva saya lihat dari pelajaran-pelajaran yang lain kan kelihatannya anak-anak itu kan tertarik Pak. Makanya saya mencoba yang pertama ini itu menggunakan atau mengembangkan pembelajaran bahasa Jawa itu menggunakan Canva. Ya mungkin agar anak-anak itu lebih semangat ya kan, dan males kan, tapi kalau lihat Canva kan modelnya banyak kan mungkin mereka akan tertarik. Ya, Pak. Itu yang pertama. Terus selanjutnya ya yang lain. Terus yang kedua itu kemarin saya berpikir tadi mencoba itu kan di taman sekolah itu kan ada tulisan-tulisan Pak, itu banyak sekali, ada tulisan taman, terus ada tulisan gedung. Oh ya, di setiap tempat itu keterangannya itu ya Pak. Pak, itu kan terus ada tulisan di depan kelas, itu kan biasanya ada keterangan, misalnya di kelas kan ada tulisannya kelas apa, terus gedung kan itu kan pakai bahasa tulisan biasa Pak, biasa. Nah kemarin saya berpikir bagaimana kalau tulisan-tulisan itu selain ada tulisan
biasa itu Pak, huruf biasa itu di bawahnya mungkin diberi tulisan aksara Jawa. Nah, itu Pak. Ya, bagus Pak. Jadi yang biasanya keterangan-keterangan itu kan kayak pohon apa kayak gitu ya Pak ya. Iya. Dikasih aksara Jawa ya Pak ya, Iya, Pak. khususnya ya. Oke, bagus. Nah, untuk aksi Pak Soim itu nanti yang terlibat siapa saja Pak? Itu kemarin itu Pak, untuk yang itu tuh Pak, itu kan saya kan kurang begitu mahir dalam Canva. Mungkin saya nanti akan komunikasi dengan guru TI Pak, minta pendampingan untuk belajar itu. Kalau enggak ya mungkin nanti saya mencoba sama teman-teman, sama guru-guru yang sudah mahir dalam menggunakan Canva, ya mungkin agar saya bisa mengajarkan dengan menggunakan Canva ke anak khususnya untuk mempelajari aksara Jawa. Terus yang kedua itu mungkin nanti yang untuk penulisan di taman itu Pak, taman, gedung itu mungkin nanti saya komunikasi sama satpas. Satpas sekolah ya Pak? Ya betul. Oke. Tadi yang terlibat siapa aja sudah dibahas. Jadi yang pertama nanti minta tolong pada guru TI atau mungkin teman-teman yang sudah mahir Ya, untuk mengirim Pak Soim biar Pak Soim kalau lebih itu bisa memasukkan teknologi ke dalam belajarnya biar anak itu. Terus rencana kapan itu dilaksanakan Pak? Kira-kira rencana Pak? Ya untuk rencana itu mungkin besok Pak, sudah mulai saya lakukan. Yang mana dulu nih Pak? Mau ke taman dulu atau di model pembelajarannya tadi Pak? Ya, Pak, rencana itu sama yang berhubungan sama satpas Pak. Ini kan mumpung dan hapus itu kan cair Pak. Oke. Ya mungkin kalau bisa sesegera ditindaklanjuti kan akan lebih baik Pak. Siap, berarti nanti setelah ini Pak Soim akan menghubungi pihak satpas ya Pak? Ya, Pak. Untuk menerapkan itu nanti. Ya, Itu Pak. teks-teks yang ada di sekolah yang Ya, menerapkan bahasa Jawa. Jadi dari situ mungkin biar anak bisa itu ya Pak, membiasakan diri dengan apa itu bahasa Jawa ya Pak. Ya. Kayaknya sudah cukup ya Pak. Tadi Pak Soim sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Nanti setelah Pak Soim melaksanakan rencana yang tadi sudah Pak Soim sampaikan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Soim. Ya, Pak. Ya, Pak. Bagaimana tindak lanjutnya waktu itu ya. Ya Pak. Ya mungkin cukup sekian dulu Pak Soim. Alhamdulillah Pak, tadi proses coachingnya sudah selesai ya dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Pak Pauli setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya ada senang, terus mungkin dalam pelaksanaan tadi mungkin ada sedikit ada yang kurang mungkin menurut saya. Oh gitu ya. Ini saya menyampaikan pengamatan saya ya Pak ya. Iya. Ya. Tadi ya sepertinya saat menggali pertanyaan ya Pak ya. Mungkin ya seperti yang dikatakan Pak Fauzi tadi ya agak sedikit kayak gitu ya. Iya. Tapi untuk yang lainnya sudah bagus ya Pak ya. Semua sudah berjalan lancar sesuai dengan alur ceritanya juga sudah urut. Kemudian mungkin ya tadi itu untuk tadi mungkin kurang konsentrasi sedikit saja kayak gitu ya Pak ya. Saya kira itu Pak. Untuk yang lainnya nanti bisa yang ingin dikembangkan profesi lagi selain yang tadi apa Pak? Ya mungkin nanti untuk itu belum menggali pertanyaannya, tanya berikutnya mungkin nanti ya semoga bisa digunakan di depan. Ya semoga nanti bisa terwujud ya Pak. Saya kira itu aja Pak. Semoga sukses untuk coaching selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak.